Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Ranita Yuliana. Pada video kali ini kita akan belajar tentang Arduino lagi ya. Komponen yang akan kita gunakan sekarang itu adalah tambahan, yaitu potensiometer ya. Jadi potensiometer ini fungsinya nanti kita akan mengirimkan sinyal analog ya, yang akan kita tampilkan ke dalam LED ya, akan kita kirim ke LED. Jadi nanti ke intensitas cahaya LED-nya itu akan kita tentukan ya. Jadi tidak seperti video sebelumnya ya, kita menyalakan LED itu adalah kita langsung nyalakan atau kita langsung matikan ya. Tetapi kalau sekarang kita gunakan potensiometer untuk menentukan intensitas cahaya dari LED ya. Untuk potensiometer pin yang akan kita gunakan itu adalah pin analog ya. Karena tadi intensitas cahayanya itu berubah-ubah ya. Sedangkan kalau digital itu kan datanya itu adalah yang dikirim adalah 0 atau 1 gitu ya. Jadi yang kita gunakan sekarang adalah potensio ya. Alat yang kita gunakan tambahan itu adalah potensiometer. Kemudian kita tetap gunakan LED juga. Kemudian breadboard ya. Kemudian kabel jumper, resistor, kemudian Arduino ya, dan kabel USB ya. Jadi nanti kita project yang sekarang yang kelima itu adalah kita akan nyalakan LED-nya dengan intensitas cahaya yang berbeda ya, tidak langsung kita matikan atau tidak kita langsung nyalakan gitu ya. Tapi untuk menyalakannya itu intensitas cahayanya berbeda gitu ya. Seperti apa projectnya, kita mulai ya. Kita akan rangkai LED-nya. Biasa ya, yang pendek atau yang negatif itu akan kita hubungkan ke ground. Kemudian yang panjang atau yang positif kita akan hubungkan ke pin digital 11. Pin digitalnya yang digunakan itu adalah pin digital PWM ya, atau pulse width modulation ya. Jadi yang digunakan itu yang ada tanda yang ini ya. Nah, yang ada tanda ini seperti yang 11, 10, 9, 6, 5, 3 ya. Jadi yang ada tanda ininya ya, yang kita gunakan itu adalah pin digital PWM ya. Jadi walaupun dia digital, tapi kita bisa bentuk atau kita bentuk sinyal analog ke dalam sinyal digital ya tadi ya, karena LED-nya akan kita rubah intensitas cahayanya gitu ya. Jadi yang kita gunakan adalah pin digital PWM ya. Jadi yang saya akan gunakan itu adalah yang 11 ini ya, untuk LED-nya. Kemudian untuk potensionya, jadi yang tengah itu kita akan hubungkan ke pin analog. Yang saya gunakan itu adalah pin analog A0. Yang bawah ini ya. Yang akan saya gunakan itu adalah yang A0. Jadi yang tengah nanti kita akan sambungkan ke pin analog A0. Kemudian yang sebelah kiri kita akan hubungkan ke tegangan 5 volt. Kemudian yang kanan kita akan hubungkan ke ground ya. Jadi yang tengah ini pin analog, kemudian ini ke 5 volt, yang sebelah kanan kita hubungkan ke ground ya. Kita mulai rangkai. Kita rangkai dulu di breadboardnya LED. Yang pendek atau yang negatif kita hubungkan ke ground. Kita pasangkan di sini. Kita gunakan resistor untuk yang ke ground.
kita sambungkan ke bagian yang ini ya. Jadi nanti dari LED dan potensio kita hubungkan ke groundnya, kita gunakan yang ini. Jadi sama kita gunakan yang ini ya. Oke. Kemudian jadi ini nanti kita hubungkan ke ground. Oke, nanti ini kita hubungkan ke ground di Arduino ya. Oke, kemudian ini dari sini baru kita hubungkan ke pin. Tadi pin yang akan kita gunakannya itu adalah pin 11 ya. Oke, ini tadi kita akan hubungkan ke pin 11. Oke, kita hubungkan ke pin 11. Kemudian yang ini kita hubungkan ke ground. Oke, sudah. Oke, sekarang kita rangkai untuk yang potensio. Oke, jadi yang tengah itu kita akan hubungkan ke pin analog ya, A0. Kita gunakan yang A0. Oke. Kita hubungkan ke A0. Kemudian yang ini ya, yang sebelah kiri kita akan hubungkan ke 5 volt ya. Oke, jadi yang ini kita akan hubungkan ke 5 volt. Oke, kita hubungkan ke 5 volt. Kemudian yang satunya lagi kita akan hubungkan ke ground. Oke, jadi di sini saya hubungkan ke sini ya. Jadi sama. Oke, rangkaiannya seperti ini. Sekarang kita masuk ke coding. Oke, codingnya seperti ini ya. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, pertama adalah kita tentukan, kita deklarasikan sebuah konstanta ya. Oke, kalau kemarin kita bikinnya cuman integer aja ya, tipe variabel, kita bikin variabel kayak. Nah, ini ada tanda coding cons di sini ya, artinya kita buat konstanta ya, jadi berupa variabel, tetapi kalau konstanta itu nilainya tetap ya. Oke, di sini kita bikin konstanta, namanya itu adalah analog in pin ya. Kita bikin konstanta namanya analog in pin, diisi dengan A0 ya, artinya kita gunakan pin analognya itu adalah A0. Jadi kalau misalkan kalian gunakan pin analognya A1, berarti di sini kalian isi dengan A1 ya. Pin analog ini ada dari 0 sampai 5 ya, dari A0 sampai A5 ya. Jadi di sini kalian bisa tentukan aja yang digunakan pin analognya pin berapa ya. Kemudian kita bikin lagi konstanta, namanya adalah analog out pin ya. Nah, ini untuk menyimpan pin digital yang kita gunakan untuk LED ya. Oke, kita masukkan ke dalam konstanta ini ya.
Jadi di sini kita isi dengan 11 karena pin digitalnya yang kita gunakan itu adalah 11 ya. Oke, tadi bahwa pinnya yang harus kita gunakan itu adalah pin digital PWM ya. Oke, kemudian sekarang kita buat lagi dua variabel. Pertama itu adalah sensor value ya. Nah, ini variabel sensor value itu untuk menyimpan nilai dari potensio ya. Jadi nanti ketika kita putar potensio berapa nilainya, nah itu kita simpan ke dalam sensor value ya. Kemudian variabel output value ini adalah untuk merubah nilai dari sensor value ya atau dari potensio ke dalam LED ya. Nah, itu kita simpan di output value. Oke, pertama kita isi dengan 0, sensor value, output value juga kita isi dengan 0. Oke, ini pendeklarasian konstanta dan variabel ya. Oke ya, jadi ada 4 pendeklarasian, 2 konstanta, 2 lagi variabel ya. Oke, sekarang kita masuk ke void setup. Void setup itu adalah function yang akan dijalankan ketika program pertama kali kita jalankan ya atau kita upload ya. Oke, di sini kita akan gunakan serial monitor di sini ya. Nanti kalau kita pengen lihat monitornya ini ya, kita klik. Nah, jadi biar kita tahu yang dikirimnya itu nilainya berapa, nah itu bisa kita lihat dari sini ya. Oke, jadi di sini kita tambahkan serial monitor, codingnya adalah seperti ini ya. Oke, kemudian kita langsung masuk ke void loop. Oke, di sini sensor value itu adalah tadi menyimpan nilai dari potensio ya. Codingnya adalah sensor value itu nanti akan diisi. Oke, jadi diisi, kita baca dulu nilai yang ada di potensio, kemudian kita simpan ke dalam sensor value ya. Jadi di sini codingnya adalah sensor value sama dengan analog read. Kita baca dari analog in pin ya. Tadi analog in pin itu adalah dari potensio ya, atau dari pin A0 ya. Oke, kemudian outputnya ya, jadi dari nilai dari potensio itu kita akan kirim ke LED ya. Karena potensio itu rentangnya itu adalah dari 0 sampai 1024 ya. Nah, kita rubah dulu karena di sini kita rubah ke 0 sampai 255 ya. Jadi yang asalnya dari 0 sampai 1024 kita rubah rentangnya menjadi 0 sampai 255 ya. Kemudian jadi nanti si sensor value itu nilainya berapa, misalkan 1000. Nah, berarti 1000 itu yang asalnya rentangnya dari 0 sampai 1023 kita akan rubah menjadi dari 0 sampai 255. Nah, nanti dirubahnya jadi berapa gitu ya. Nah, itu nanti baru kita kirim ke output value. Nah, ini yang nanti akan dikirim ke LED ya. Nah, di sini baru kita isikan analog write ya. Jadi codingnya adalah analog write. Kita isi analog out pinnya, LED tadi ya. LED-nya itu nilainya itu sesuai dengan output value di sini ya. Tadi nilai yang sudah dikirim dari potensio, kemudian kita rubah ke rentang 0 sampai 255 itu nilainya berapa, baru kita kirim ke LED. Codingnya itu adalah seperti ini. Oke ya. Sebenarnya sampai coding 3 coding ini sebenarnya sudah beres ya, tapi karena kita gunakan tadi serial monitor, kita pengen tahu nilai yang dikirimkan oleh potensio itu berapa, kemudian dirubah ke dalam 0 sampai 255 itu nanti berubahnya jadinya berapa nilainya ya. Nah, itu bisa kita lihat melalui serial monitor ya. Nah, ini codingnya seperti ini.
Oke, ya, jadi kita akan cetak ke dalam serial monitor text sensor sama dengan sama dengan berapa? Sama dengan nilai dari sensor value. Maka di sini kita tambahkan lagi coding serial print sensor value. Jadi nilai yang ada di dalam sensor value juga akan dicetak ke dalam serial monitor ya. Kemudian serial print di sini kita akan cetak lagi tulisan output sama dengan ya. Jadi nanti kita bisa tahu yang asalnya dari sensor value atau dari potensio itu asalnya berapa, ketika outputnya kita kirim ke LED-nya itu nilainya berapa. Oke, di sini baru ada serial print ln output value. Oke, delaynya di sini 2 milisecond, jadi cepat ya. Oke, seperti ini codingnya. Ini sudah saya sambungkan ya. Oke, kita lihat masuk ke tools. Oke, boardnya dan portnya harus sudah terpilih. Oke, kemudian kita verifikasi atau kita compile ya. Oke, tidak ada masalah. Sekarang kita upload. Oke, sudah beres. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, jadi di sini intensitasnya bisa kita tentukan ya. Oke, dari mati sampai nyala. Oke, nah ini rentangnya juga bisa kita tentukan ya. Rentang ininya bisa kita tentukan. Tidak harus dari 0 sampai 1023 atau ini juga tidak harus dari 0 sampai 255 ya. Yaitu rentangnya kalian bisa tentukan sendiri ya. Oke, kita lihat dari serial monitornya. Oke, nah ini dalam keadaan nyala ya. Jadi ini tidak kita putar, jadi nilainya tetap. Nah ini dalam keadaan maksimum nyala ya. Oke, kalian bisa lihat ini akan saya putar. Oke, berubah ya. Nah, jadi yang asalnya dari potensio itu adalah 842 dikirim ke LED itu berubah menjadi 209 ya. Karena tadi kita rubah rentangnya dari 0 sampai 1023 itu kita rubah menjadi 0 sampai 255 ya. Oke, nah ini sampai ke 0. Oke, berarti ini dalam keadaan mati. Oke, ini udah mulai nyala. Oke, kita akan nyalakan sampai full. Oke, ini juga akan berubah menjadi 1023. Outputnya sampai maksimumnya 255. Oke, ini penggunaan dari potensiometer. Kita bisa juga misalkan LED-nya kita tambahkan menjadi 8 ya. Jadi kalau ini kan tentukan cahayanya untuk satu LED, tapi misalkan kita bisa 8 LED dari nyalanya itu dari sini misalkan ya, dari yang paling kiri sampai ke kanan ya. Kita mau menyalakannya ya. Nah, itu bisa kita gunakan juga untuk project seperti itu. Oke, kita tetap menggunakan potensiometer ya untuk project yang berikutnya yang ini. Kita akan gunakan LED-nya itu 8 ya. Ini tadi rangkaian yang sebelumnya ya. Jadi kita akan tambahkan lagi 7 LED. Jadi jumlahnya semuanya ada 8 LED. Pin yang akan kita gunakan itu adalah pin dari 1. Oke, pin dari 1 sampai 8. Oke, jadi kita gunakan yang ini. Jadi kita tidak harus menggunakan pin PWM ya. Jadi tetap kita nyalakan LED-nya itu high sama low gitu ya. Jadi tetap cuman jadi tidak ada intensitas. Tapi nanti ketika kita putar
potensionya, nanti nyalanya itu akan berurutan gitu ya. Jadi dari kiri sampai ke kanan. Untuk mematikan juga nanti sama cara berurutan gitu ya. Oke, nanti kita bisa lihat hasil dari projectnya ya, seperti apa. Oke, sekarang kita rangkai dulu ya. Oke, kita pasangkan 8 LED. Oke, jadi yang pendek tetap ya, yang pendek itu nanti kita sambungkan ke ground ya. Jadi nanti kita hubungkan semuanya ke sini yang untuk ke ground ya. Jadi nanti dari LED ini kita tambahkan resistor, nanti kita pasangkan ke sini ya, nanti kita kirim ke ground. Oke ya, kemudian nanti pinnya saya pasang dari 1 sampai 8 pinnya ya. Jadi yang positif itu nanti kita hubungkan ke pin digital ya. Oke, kita masuk ke coding ya. Oke, rangkaiannya tadi seperti ini. Oke, ribet ya, sedikit ribet. Oke, yang pasti yang negatif itu kita hubungkan menggunakan resistor, kita hubungkan ke ground ya. Jadi di sini kita tambahkan dulu resistor. Oke, nanti kita hubungkan ke ground, itu dari yang negatif ya. Jadi dari masing-masing LED itu yang negatif kita hubungkan ke ground, yang positif itu kita hubungkan ke pin ya. Oke, dari sini kita sambungkan ke pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, yang ini kita sambungkan yang tengah itu ke pin A0, kemudian yang ini kita hubungkan ke ground ya, yang ini kita hubungkan ke 5 volt ya, ketegangan. Oke, rangkaiannya seperti ini. Oke, codingnya seperti ini ya. Oke, di sini kita akan bikin 2 konstanta dan 1 array ya. Konstanta yang pertama kita beri nama analog pin. Tipe datanya adalah integer ya. Jadi codingnya seperti ini. Const in analog pin diisi dengan nilai A0 ya. Konstanta itu adalah berupa variabel tetapi nilainya tetap ya, diisi dengan A0. Kenapa A0? Karena pin yang kita gunakan itu adalah pin analog A0 ya. Jadi kalau kalian gunakan pin analognya A1 berarti kalian isi di sininya A1 ya. Oke, kemudian konstanta yang kedua namanya LED count, tipe datanya adalah integer, sintaknya adalah seperti ini ya. Oke, kita isi dengan 8. Kenapa 8? Karena kita gunakan LED-nya itu ada 8 ya. Oke, jadi kalau kalian gunakan LED-nya itu 5 ya, berarti di sini kalian isi dengan 5 ya. Oke, kemudian yang berikutnya kita buat array ya. Kita bikin array namanya LED pins ya. Tandanya itu adalah seperti ini ya, kurung kotak gitu ya. Ini artinya berarti kita buat array ya. Nilai yang kita akan simpan ke dalam array ini ada 8. Di sini dari 1 sampai 8. Kenapa dari 1 sampai 8? Karena pin yang kita gunakan, pin digital untuk LED yang kita gunakan itu adalah pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 ya. Oke, nah di dalam array-nya itu letaknya itu disimpan dari 0 sampai 7 ya. Jadi nanti nilai 1 ini itu disimpan di dalam LED pins array ke 0 ya. 2 itu akan disimpan di dalam LED pins array ke 1. Berarti yang 8 ini itu akan kita simpan di dalam LED pins array ke indeks ya, indeks ke 7 ya. Jadi indeksnya itu dari 0 sampai 7 ya. Jadi tadi 1 disimpan di dalam indeks ke 0 di dalam array LED pins ya.
Oke, kemudian sekarang kita masuk ke void setup. Di sini kita akan setting ya, LED pins-nya itu kita setting sebagai output ya. Karena tadi pins-nya itu kita gunakannya itu dari 1 sampai 8, berarti ke 8-nya itu kita rubah, kita setting menjadi output ya. Nah, agar lebih mudah maka di sini saya gunakan penggunaan for ya. Jadi kalau tidak menggunakan for mungkin codingnya jadi nanti ada 8, tapi di sini kita persempit jadinya cuma 3 coding gitu ya. Jadi boleh di sini kalian lakukan codingnya pin mode LED pins di sini diisi dengan 0. Kemudian output di setting output. Kemudian nanti ditambah di bawahnya lagi pin mode LED pins. Kemudian diisinya di sini 1. Diisi di sini output. Nah, boleh jadi kalian list di sini ada 8 pin mode ya. Boleh seperti itu, tapi di sini kita gunakan penggunaan struktur pengulangan ya, struktur pengulangan for. Oke, for di sini penggunaan pengulangan for itu kita harus tentukan nilai awalnya. Nilai awalnya di sini kita isi dengan 0. Kenapa dari 0? Kita sesuaikan dengan indeksnya. Tadi kan indeksnya itu tadi dari 0 sampai 7 ya. Jadi di sini diawali dari 0. Nah, 0 ini kita akan simpan ke dalam variabel namanya disled ya. Nah, ini kita pembuatan variabel namanya disled. Variabelnya di sini adalah variabel lokal ya, karena ada di dalam void setup ya. Ini yang tadi yang di atas ini adalah variabel atau konstanta global ya. Jadi bisa digunakan di semua fungsi. Oke, di sini kita bikin variabel namanya disled, kita isi dengan 0. Oke ya, jadi di sini kita bikin variabel namanya disled, diisi diawali dengan 0. Kemudian di sini kita tentukan nilai akhirnya. Nilai akhirnya itu kita tentukan di sini sesuai dengan LED count-nya ya. Tadi LED count-nya itu nilainya adalah 8. Oke, berarti kita akan lakukan pengulangan dari 0 sampai kurang dari 8. Berarti nanti 0 ini kita akan lakukan pengulangan dari 0 sampai 7 ya. Karena harus kurang dari LED count. Ya, nah di sini nanti nilai disled-nya itu akan menaik. Oke, di sini karena ada disled plus plus. Jadi di sini yang asalnya 0 nanti akan berubah menjadi 1, akan berubah menjadi 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 ya. Nah, ketika disled-nya 0, maka di sini kita akan lakukan pin mode untuk LED pins pada indeks ke 0. Jadi ini disled-nya sesuai dengan nilai yang tadi ya pengulangannya. Kalau diawali dari 0 berarti di sini akan 0. Kemudian kita akan setting sebagai output. Nih, karena tadi disled-nya plus plus, berarti yang asalnya 0 dia akan naik menjadi 1. Maka kita akan masuk lagi ke sini, disled-nya jadi 1. 1 itu masih kurang dari LED count. Maka di sini kita akan lakukan lagi setting pin mode LED pins pada disled-nya berarti 1 ya. Jadi tadi disled 0 itu diisi dengan 1, LED pins 1 berarti yang bernilai yang pin 2 itu kita setting jadi output sampai sampai LED pins pada disled 7 ya. LED pins pada indeks 7 itu adalah yang pin 8 ini ya. Itu akan disetting sebagai output. Oke, kemudian kita masuk ke void loop. Oke, di dalam void loop di sini ada lagi variabel lokal ya. Kita buat variabel lokal namanya sensor reading. Oke, sensor reading. Ini variabel lokal. Tipe datanya integer ya. Nah, fungsinya di sini kita bikin variabel sensor reading, yaitu untuk menyimpan nilai dari potensio ya. Kan potensionya diputar. Nah, itu dia akan mengirimkan nilainya berapa. Nah, itu kita baca dari analog pin ya. Codingnya adalah seperti ini. Oke, tadi analog pin itu adalah nilai dari potensio ya, dari pin A0. Oke, kita baca nilainya berapa, kemudian kita simpan di dalam sensor reading ya.
Nah, kita bikin lagi variabel lokal namanya LED level. Jadi nanti fungsinya itu adalah untuk merubah nilai yang dikirim dari potensio itu, nanti akan dirubah, rentangnya akan berbeda gitu. Karena dari potensio itu kan nilainya itu dari 0 sampai 1023. Nah, ini akan kita rubah rentangnya itu menjadi yang asalnya dari 0 sampai 1023 itu kita rubah menjadi 0 sampai 8. Ya, jadi dari 0 sampai 1023 itu rentangnya akan kita rubah menjadi 0 sampai 8 ya. Jadi nanti nilai yang dikirim dari potensio itu yang kita simpan ke dalam sensor reading ini itu nanti akan kita rubah nilainya. Yang asalnya rentangnya dari 0 sampai 1000 itu akan kita rubah jadi 0 sampai 8. Misalkan tadi ketika kita putar potensionya nilainya 100. Nah, 100 ini nanti akan dirubah menjadi nilai berapa ya? Karena rentangnya itu kan berubah dari 0 sampai 1000 itu akan kita rubah menjadi 0 sampai 8 ya. Nah, ini untuk perubahannya nilainya kalian bisa tambahkan serial monitor ya. Tapi di sini saya tidak tambahkan serial monitor ya. Nah, nanti kalian bisa tambahkan serial monitor untuk mengetahui perubahan nilainya, rentangnya ya. Oke, kemudian setelah itu di sini ada pengulangan for ya, kita ada pengulangan for lagi. Nah, di sini kita bikin variabel lagi namanya this LED. Jadi this LED pada di sini dengan yang di sini itu berbeda ya. Oke, kita bikin variabel namanya this LED, nilai awalnya 0 karena di sini kita gunakan pengulangan for ya. Jadi kita harus tentukan nilai awalnya. Nilai awalnya itu adalah dari 0, kita simpan ke dalam variabel this LED. Oke. Nah, kita akan lakukan pengulangan dari 0 sampai kurang dari LED count ya. Jadi codingnya sebenarnya hampir sama dengan yang atas untuk for-nya ya. Jadi kita akan lakukan sampai this LED-nya itu bernilai 7. Ya. Jadi nanti nilai this LED-nya akan menaik dari 0 sampai ke 7 ya. Nah, di sini dari 0 sampai 7 kita akan lakukan eksekusi coding yang ini. Oke, jadi selama this LED-nya 0 sampai 7 kita akan lakukan coding yang ini ya. Jadi kalau misalkan this LED-nya itu 0, apakah 0 itu kurang dari LED level? LED level itu adalah tadi nilai yang dikirim dari potensio kemudian kita rubah sesuai dengan rentangnya ya, dari 0 sampai 8 ya. Jika this LED ini kurang dari LED level, maka dia akan nyalakan LED pins yang indeksnya itu sesuai dengan nilai this LED-nya. Ya, misalkan di sini this LED-nya 0, maka di sini pin yang ada pada LED pins pada indeks ke 0 itu akan bernilai high ya. Nah, else yang selain dari itu maka akan bernilai low ya. Nah, ini codingnya seperti ini ya. Nanti kita akan lihat hasil dari project ini ya. Jadi selama si disk LED itu dari 0 sampai 7 itu akan dieksekusi yang ini. Oke. Kita lihat hasil coding ini ya, hasilnya seperti apa. Oke, ini sudah saya sambungkan ya USB-nya. Kita pilih tools. Oke, board sama portnya sudah terpilih. Sekarang kita compile. Oke, kemudian kita upload. Oke, kita lihat hasilnya. Oke ya. Jadi nyalanya seperti ini.
Ini sebenarnya nyala semua ya, ini tuh nyala tuh. Oke, semoga bisa dipahami dan bisa kalian praktekkan di sekolah ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.